وعليكم كتب العارفين والذين هدوا واختم لنا ولكم بالحسنى الكتاب ونطلب عليه ونغينا في حضور المجال به والمجال عند من ويصلح الصالح من عمل من الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الى رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أكرم الخلق من الهدوء بوداع عند حلول الحادث العلمي. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رسول الله جاءك به إلى الكريم وتجلى باسم منتجم. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا إلى الصلاة تكرت من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الأشياء في الجسم. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني بالصالحين. برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المكرم والمحترم yang sama kita muliakan
guru kita, orang tua kita, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, mata'anullah di dunia hayati. Kita doakan guru kita, semoga Allah selalu berikan sehat panjang umur serta afiat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para hujjaj, para orang tua, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul bersama di Majelis Ta'lim Ar-Ridwan dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah. Wabil khusus Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas ya Jirahmi. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawati kitabillah fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis samai wakhzin lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa tilawati kitabillah. Dan haruslah oleh kamu hendaknya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, arti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaika bi dzikrillah, hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu, al-muradu bidzikri, yang dimaksud dengan zikir adalah al-alfaz allati waradat targhib fi qawliha. Jadi lafaz-lafaz yang telah datang di dalam khabar hadis, ya, yang telah datang di dalam hadis, ya, at-targhibu fi qawliha, ya, yang mendorong kita untuk di dalam mengucapkannya, yaitu zikrul alfaz maksudnya. Wa 'alaika bi dzikrillah, maksudnya kalian harus berzikir kepada Allah. Maksudnya zikir ini kan artinya mengingat, ya, zikrullah bisa diartikan mengingat Allah, bisa dikatakan berzikir kepada Allah. Maksud yang dimaksud di sini adalah
haruslah oleh kalian berzikir kepada Allah zikrul alfaz, seperti kalimat tasbih gitu. Banyakin baca zikir maksudnya. Ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa ma ulhiqa biha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawati kitabillah fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis samai wakhzin lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa tilawati kitabillah. Dan haruslah oleh kamu hendaknya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, arti berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaika bi dzikrillah, hendaknya kalian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, al-muradu bil-zikri, yang dimaksud dengan zikir adalah al-alfaz allati waradat targhib fi qawliha. Jadi lafaz-lafaz yang telah datang di dalam khabar hadis, ya, yang telah datang di dalam hadis, ya. At-targhibu fi qawliha, ya, yang mendorong kita untuk di dalam mengucapkannya, yaitu zikrul alfaz maksudnya. Wa 'alaika bi dzikrillah, maksudnya kalian harus berzikir kepada Allah, maksudnya zikir ini kan artinya mengingat, ya. Zikrullah bisa diartikan mengingat Allah, bisa dikatakan berzikir kepada Allah. Maksud yang dimaksud di sini adalah haruslah oleh kalian berzikir kepada Allah zikrul alfaz, seperti kalimat tasbih gitu. Banyakin baca zikir maksudnya. Ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa ma ulhiqa biha, dan yang disertakan dengan kalimat zikir yang tadi, kal hauqalati, hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, wal basmalati, lafaz bismillah, wal hasbalati, lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil, wal istighfar, ya, wassalatu ala nabi, wad du'a'u bi khairid darain, dan berdoa meminta kebaikan dunia akhirat. Wa yuradu bihi al-muwadhabah, yang dimaksud itu adalah merutinkan alal wajib wal mandub, atas zikir-zikir yang wajib dan yang disunnah. Rutin baca zikir di mana saja, fi ayyi halin, fi ayyi makanin, fi ayyi zamanin, di setiap tempat, di setiap zaman, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ulama kita lagi kesel sama orang aja zikir, lagi kesel sama orang, Allah yahdi, Allah yahdi, doa zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Ya. Lagi kesel nih sama anak deh, sama orang deh, apa yang diucapkan? Allah yahdi. Semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah memberi petunjuk. Jadi biasakan yang keluar dari mulut kita itu lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini adalah satu perintah, satu amalan yang diperintahkan sama Allah untuk diperbanyak. Selalu Allah kalau memerintahkan zikir ada kalimat banyak. Ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Zikir yang banyak. Kalau bisa lidah kita selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak menjadi halangan kita kerja, ya. Kita di kendaraan, kita lagi diem, kita lagi duduk, kita lagi rebahan. Kemarin sudah dikatakan, ya. Tidaklah orang yang duduk, tidaklah orang yang berjalan di satu jalan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa kana alaihi hasratan, ya, indallah, kecuali dia akan mempunyai penyesalan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau berkendara tidak menjadi halangan dia untuk tidak berzikir. Ya, bisa sambil mengendara, sambil mengucap tasbih, ya, sambil mengucap takbir, sambil mengucap istighfar, sambil mengucap tahlil, enggak halangan. Kan diam, naik motor mulut diam apa enggak? Diam kan, naik motor mulut diam. Sambil zikir, lagi dagang, nungguin pelanggan sambil zikir, lagi rebahan, nungguin ngalamin tidur sambil zikir. Ya. Mau ngapain aja selalu berzikir. Ibu-ibu, ya, sambil ngulek, sambil zikir, sambil goreng, sambil zikir. Itu bisa jadi makanannya lebih enak kalau dibarengin dengan zikrullah, lebih barokah juga. Sambil nyuci, sambil zikir, sambil meriska, ya kan mulut nggak apa-apain. Sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi badan gerak pahala, mulut juga ikut dapat pahala juga. Ya. Kecuali kalau lagi ngaji begini, jangan. Lagi ngaji begini sambil zikir, dengerin ilmu. Karena ngaji ini juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi ngaji yang afdal dengerin. Karena kalau berzikir nggak fokus dengerin ilmunya. Sama seperti lagi khutbah Jumat dengerin khatib. Ya. Kalau kita faham maknanya dengerin khatib. Kecuali kalau kita nggak faham maknanya, baru kita berzikir. Tapi kalau kita faham maknanya dengerin khatib. Atau kalau lagi di kamar mandi, jangan. Kalau lagi bersetubuh, jangan. Ya, selainnya dianjurkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Kata Nabi, maukah kalian aku kasih kabar sebaik-baiknya amal kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling bersihnya, paling bagusnya di sisi Tuhan kalian, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat-derajat kalian, mengangkat derajat
ya, mengangkat derajat. Wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal wariqi, dan lebih afdal buat kalian, lebih baik buat kalian min infaqid dhahabi wal wariq, daripada menginfakkan emas dan perak, mensedekahkan emas dan perak. Wa khairin laka min antal kau aduwakum, dan lebih baik buat kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kemudian engkau bunuh, engkau penggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka wa yadribuna a'naqakum, mereka memenggal kepala kalian berperang. Jadi ini amal lebih afdal dari sedekah emas dan perak, lebih afdal dari kalian bertemu musuh kalian berperang, kalian main penggal-penggal kepala untuk berjihad fi sabilillah. Ya. Qalu bala, para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Apa itu? Qala, Nabi bersabda, zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya. Berzikir kepada Allah. Apalagi sambil berzikir, ya, sambil dia fahami maknanya, sambil dia fahami maknanya. Enggak difahami maknanya pun tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalagi kalau dia berzikir sambil dia fahami maknanya, sambil dia resapi di hatinya, itu lebih ta'athar lagi, lebih pengaruh lagi, ya, lebih bagus lagi. Kita baca ratib tadi dulu, ya, kita baca ratib kalau sambil khusyuk, ya, sambil ya, adab-adabnya dijalani, itu lebih pengaruh, ya, lebih pengaruh, lebih berefek, ya, zikirnya itu lebih berefek. Lalu kita Ustaz Haji Abdul Aziz. Kemudian wa tilawati kitabillahi, dan haruslah oleh kalian, ya, lazimkan oleh kalian daripada membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Al-Qur'anul Karim, ya, ayat Al-Quran. Kenapa sebabnya? Fa innahu nurun laka fil ardi, ya, karena sesungguhnya, ya, membaca Al-Quran itu nurun laka, akan menjadi cahaya buat kamu, fil ardi, di bumi, ya, wa dzikrun laka fis sama, dan akan menjadi sebutan kalian di langit. Bima'na anna ahla sama' wa humul malaika yathluna 'alaika fima bainahum lisababi luzumika litilawatihi. Artinya apa? Artinya penghuni langit, mereka adalah para malaikat, ya. Kemudian para arwah anbiya, para arwah syuhada di langit, mereka memuji kalian, mengenal kalian, ya. Orang yang sering baca zikir, sering mengingat Allah, membaca zikir dan membaca Al-Quran, Allah akan sebut. Di dalam hadis dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dalam riwayat, yadhkurunallah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu jamaah, satu kaum, ya, fi baitin min buyutillah, di dalam masjid dari antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul satu kaum, ini menandakan bahwasanya zikir itu kalau berkumpul boleh, ya. Zikir kalau berkumpul boleh. Ini hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu jamaah, satu kaum, satu perkumpulan fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di musalla, atau ma bunya li thawabihi aw li ridahu. Di dalam syarahnya dikatakan atau yang dibangun untuk apa? Bangunan yang dibangun, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti majelis taklim, musola, langgar, yayasan, rubat. Ya, di syarahnya disebut seperti majelis taklim, rubat. Ini sekarang ini majelis taklim, berkumpul satu jamaah. Yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, baca ratib, baca hizib, baca doa bareng-bareng, ya. Wa yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, tadarus. Ini sekarang kita nih, yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari adalah syariat Allah, yang mana semuanya itu berasal dari Al-Quranul Karim, ya. Yang berasal dari Al-Quran, semua ilmu berasal dari Al-Quranul Karim, ya. Illa nazalat alaihi musakinah, orang yang berkumpul baik berzikir kepada Allah atau mengaji atau mempelajari syariat Allah, illa nazalat alaihi musakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, kenikmatan hati. Enak, belum orang kalau di pengajian kayak nikmat, asyik, enak aja bawaannya. Enak gak hadir majelis taklim, Pak? Enak, ada tenang hati. Yang punya utang yang gak ingat, benar. Yang punya pikiran pusing itu kalau lagi hadir majelis lupa. Ntar asal keluar dari pintu pikiran lagi baik, ya. Tapi kalau di majelis enggak. Sampai ada yang kuat tidur. Di rumah kita belum tentu bisa tidur duduk, benar? Tapi di majelis sampai bocor begitu. Ya nggak apa-apa, nanti nggak pahala aja. Nazalat alaihi musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli jihatin, dari setiap penjuru diselimuti oleh rahmat Allah SWT, dinaungi, kelilingi rahmat kasih sayang Allah. Wa hafadhumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat Allah. Para malaikat Allah kumpul. Dia bilang katanya hafadhumul malaikah hatta mala as-sama al-ardi, sampai malaikat itu dinaungi malaikat, sampai malaikat itu sampai langit pertama, sampai langit bumi penuh. Kita nggak lihat, ini malaikat banyak, cuma kita nggak tahu, nggak lihat, mata kita, mata zahir, dan malaikat banyak yang ada, ya. Dan memang ini majelis malaikat. Apalagi kalau pembacaan Al-Quran itu yang diberikan kemuliaan untuk baca Al-Quran kan cuma manusia, malaikat nggak diberikan itu. Makanya para malaikat itu sangat ingin banget kalau mendengar seorang hamba yang membaca Al-Quran. Manusia yang baca Al-Quran tuh malaikat pengen banget dengar. Karena apa? Karena mereka nggak diizinkan untuk baca Al-Quran. Jadi diizinkannya cuma dengar doang, dan itu mereka merasa nikmat, merasa lezat. Makanya mencari orang yang membaca Al-Quran. Makanya kata Imam Abu Hurairah,
rumah yang dibacakan Al-Quran akan masuk para malaikat ke rumah itu. Masuk malaikat, buat apa? Buat dengerin, malaikat dengerin. Dideketin sama malaikat, otomatis kalau malaikat dekat, setan jauh. Lah ini baca kagak, Al-Quran kagak baca, zikir kagak baca, mana mau dekat malaikat? Kalau malaikat nggak dekat, yang dekat siapa? Setan, iblis. Kita baca tuh Al-Quran di rumah, jangan cuma jadiin pajangan doang, sampai disawangin tuh Al-Quran. Cuman buat apa? Buat mas kawin, seperangkat alat sholat, dan Al-Quranul Karim, kitab suci. Ya Allah. Habis itu tuh Al-Quran taruh di lemari pajangan, nggak dibaca-baca. Ya, baca itu Al-Quran. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau pernah mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, "Ya Allah, ma afdal ma yatagarrabu ilaika al-'abd?" Apa yang paling afdal seorang hamba ini mendekatkan diri kepadamu? Apa kata Allah? Bi kalami ya Ahmad, dengan firmanku. Sebaik-baiknya hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran, bi kalami, dengan kalamku, dengan firmanku. Wa qala bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Imam Ahmad bertanya lagi, apa dengan memahami maknanya atau bisa dengan tidak memahami maknanya? Qala Allah bi fahmin wa bi ghairi fahmin, dengan pemahaman atau dengan tidak memahami. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyakin baca Al-Quran, rutinin tiap hari, kasih waktu tertib tiap habis maghrib baca, ada 3 ayat, 4 ayat, 1 huruf Allah berikan 10. Masa nggak mau? 1 huruf pahalanya Allah kasih 10. Bahkan dalam riwayat, ada riwayat, waqala wa ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, Al-Qur'anu alfu harfin. Al-Quran itu ada alfu harfin, ya, wa sab'atu wa ishruna alf. Al-Quran itu memiliki 1 juta, ya, 27.000 huruf kurang lebih, ya. 1.027.000 huruf kurang lebih, ya. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya, ya, harus percaya. Kurang lebih, itu kurang lebih, nggak usah kayak dihitung lagi di rumah, nggak usah. Faman qara al-Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran, falahu bikulli harfin, maka baginya di setiap 1 huruf zaujatun minal huril ain. Allah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, ya, Al-Quran kan berarti semua, ya, maka setiap 1 huruf dia akan mendapatkan istri bidadari di surga nanti. Setiap 1 huruf, bayangkan coba. Berarti kan kalau 1.027.000, berarti istri nanti soal segitu. Jangan pakai bilang ini loh. Jangan. Nah, udah itu urusan Allah. Perempuan aja, kalau perempuan ya, baca aja Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Itu fadilahnya begitu banyak, ya, fadilahnya begitu banyak. Kemudian wakhzan lisanaka, ya, sampai akhirnya wakhzan lisanaka, dan jagalah lidahmu, ya, jagalah lidah kalian, ya. Terus apa itu?
Illa min khair, kecuali dari kebaikan. Jaga lidahmu kecuali dari kebaikan. Jangan keluar kata-kata kecuali yang baik. Kalimatun thayyibah, ngomong yang baik, zikir, baca Al-Quran, atau kalau mau ngomong nasihatin orang, atau kalau ngomong yang ngenakin orang, yang masukin kegembiraan ke hati orang. Negor, assalamualaikum, sehat, gimana kabar ente, sehat. Itu pahala tuh. Kita ngomong begitu dong pahala. Orang lewat rumah kita, mampir sini ngopi dulu, itu kalimat thayyibah, pahala itu. Jangan keluar dari lidahmu illa min khairin, kecuali yang baik. Yang baik-baik aja keluar dari lidah. Ya. Terus fa innaka bidzalika tadribu syaitan. Ya. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu bidzalika, dengan menjaga lidahmu, ya, menjaga lidahmu, tadribu syaitan, engkau mengalahkan syaitan. Wa junudahu wa hizbahu, dan tentara-tentara syaitan, golongan-golongan syaitan, kau mengalahkan syaitan. Ya. Syaitan paling demen kalau ada orang yang ngomong nggak pukul lagu, ngomong sembarangan, asal jeblak, itu syaitan girang, karena itu biang daripada segala dosa. Ya. Ini lidah nih, setiap pagi anggota badan nih, mulut, kuping, mata, itu ngoncok lidah. Ya, ngoncok lidah, bye-bye lu, kalau bahasa kita, bye-bye lu, lu hati-hati lu bener, kita bener, lu salah, kita salah. Tuh tiap pagi anggota badan selain lidah, ngoncok lidah, kaki, tangan, semua berujung. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia di dalam menjaga lidahnya. Itu ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita mengamalkannya bersama-sama. Alhamdulillah, datang guru kita, ya, Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz. Kita mohon Allah dan nasihatnya dari beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.